Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin qaidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib yang banyak hadir bersama kita, duduk bersama kita, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, masalu ahli baiti kamasali safinatin Nuh, man waqi'aha najah wa man takhallafa anha gharq. Dan siapa perumpamaan dan gambaran daripada keluargaku, anak keturunanku sama seperti bahtera Nabi Allah Nuh, maka barang siapa yang berada di atasnya dia akan selamat, dan yang tertinggal daripada bahtera Nabi Allah Nuh maka dia akan celaka. Dan mereka sudah didoakan jauh-jauh hari oleh seorang manusia yang tidak akan pernah doa beliau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan putri beliau kepada menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahumma akhrij minhuma al-katsir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan daripada keduanya keturunan yang banyak, dan yang banyak itu adalah yang baik-baik. Maka para habaib yang telah hadir bersama kita yang banyak, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu kan terlalu banyaknya, insyaallah menjadi sebab kita berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW, dan menjadi tanda insyaallah almarhum Kiai almarhum Haji Hanif Kamaluddin bin Muhammad Yusuf, dan itu menjadi tanda bukti cinta beliau kepada anak keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga insyaallah kelak beliau akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama, para kiai yang banyak juga duduk bersama kita, ya, terutama juga putra daripada Kiai Hamid, Kiai Idris, Kiai Nur Khalis, dan yang lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka semuanya. Dan mereka lah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fi dunya ajlasahullahu yaumal qiyamah ma'i. Itulah para ulama yang alhamdulillah sampai sekarang masih banyak para ulama yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya seseorang yang berziarah kepada ulama, sowan kepada ulama, sama dengan sowan dan berziarah padaku kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ulama lah yang menjadi pewaris para nabi, ulama lah yang menjadi ahli waris Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang bercium atau berjabat tangan atau mencium tangan daripada ulama, maka sama dengan berjabat tangan denganku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang duduk-duduk dengan ulama, maka niscaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan di hari kiamat untuk duduk bersamaku insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah Allah takdirkan, Allah mudahkan langkah kita untuk pergi dan menghadiri sahibul hajat, sahibul hal, keluarga sahibul hal, ya, Haji Muhammad Hanif, ya, terutama putra beliau Akhina Ahmad. Maka dengan berkat kita duduk bersama mereka semuanya, insyaallah bacaan yang kita hadiahkan buat almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab selamatnya mereka semuanya dari azab Allah, dan ditinggikan derajat mereka semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai bentuk daripada bakti kepada orang tua adalah selalu mendoakan orang tuanya. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbakti kepada orang tua kita di masa hidup kita. Berbakti kepada orang tua di masa hidup mungkin bisa jadi kita melakukannya, bisa jadi tidak melakukannya. Bisa Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita taat kepada orang tua kita.
Untuk kita selalu melihat kebutuhan orang tua kita sehingga kita mengabulkan dan menghadirkan apa yang dibutuhkan orang tua kita. Untuk kita selalu mendengar nasihat daripada orang tua kita. Untuk kita selalu untuk menjaga dan merawat orang tua kita di saat orang tua kita sudah lemah. Dan itu perintah dan kewajiban. Dan itulah yang menjadi ibadah paling afdal. Itulah ibadah yang paling mulia di saat masa hidup kita. Kadang-kadang kita sebagian daripada manusia ada yang menjadi orang yang rajin dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi ke masjid rajin dengan baca Qur'annya, rajin dengan baca zikirnya, baca rotibnya, tapi ibunya sedang membutuhkan di rumah, yang lemah tidak pernah dilihatnya, tidak pernah ditanyakan apa kebutuhannya, bagaimana keadaannya, atau apa yang diinginkan darinya, atau hanya walaupun hanya memijat kakinya dia sibuk dengan ibadah, maka ini ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Al-Fakir yang mengatakan, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasun la yanfa ma'ahunna al-amalu." Ada 3 hal. Yang 3 hal ini kalau ada pada diri kita, apapun daripada amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, tidak bermanfaat. La yanfa, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Asyirik billah. Orang yang syirik kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, sebanyak apapun sedekahnya, sebanyak apapun dia membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan, atau bahkan berbakti kepada orang tuanya, tapi selama dia kafir, tidak ada manfaatnya apa yang dilakukan daripada kebaikan-kebaikan orang kafir. Dan yang kedua, katanya Nabi Muhammad SAW, pukul walidain, yang durhaka kepada orang tua. Satu hal yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Barang siapa hanya membuat sedih kedua orang tuanya, itu sudah dicap sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apalagi yang menyakiti, apalagi yang membuat marah, apalagi yang sampai betul-betul membuat murka kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya. Apa yang kita lakukan daripada amal ibadah itu tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai bentuk bakti kepada orang tua, bukan hanya mendoakan orang tua di masa hidupnya. Kita dituntut untuk mendoakan orang tua juga, bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidayk, anishkurli wali walidayk." Syukurlah Anda kepadaku, kepada Allah. Syukurlah Anda kepada kedua orang tua. Bukan kita hanya syukur kepada Allah, kita tinggalkan orang tua. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita tampilkan, kita tampakkan dengan melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Setiap hari kita laksanakan sholat 5 waktu. Itu sebagai bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada orang tua apa maksudnya? Imamul Haddad Sahibul Ratib, beliau mengatakan termasuk bentuk syukur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai digandengkan untuk syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua, adalah mendoakannya setiap habis azan. Kita berdoa dengan doa azan setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sholati qa'imah ila akhir. Maka dilanjut dengan Rabbil firli wal walidayya, Rabbil firli wal walidayya, sampai 5 kali Rabbil firli wal walidayya. Dilanjutkan yang kelima, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa dan ini syukur, bukti kita mendoakan orang tua dan bakti kepada orang tua. Dan Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, tarkud doa lil walidain yurisul dik al-aish. Barang siapa yang meninggalkan doa kepada orang tuanya, itu akan menyebabkan sempitnya rezekinya, sempitnya hartanya. Nah, doa untuk orang tua di masa hidupnya, ya kita dibutuhkan untuk mendoakan, tapi lebih-lebih terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia lebih butuh kepada doa anak-anaknya, cucu-cucunya. Dan itu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mal mayyit fi qabr illa kal gharik al mutawwis yantadiru da'watan talhaquhum min abin aw ummin aw ahin aw sadiqin fa idza lahiqathu kanat ahab ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Ketahuilah bahwasanya orang tua yang meninggal atau siapapun yang meninggal di kuburannya, dia itu bagaikan orang yang tenggelam di lautan, di air, yang mengharap pertolongan. Jadi bagaimana kita melihat orang yang sedang tenggelam, mengharap pertolongannya, harap dengan harapan yang sangat besar, ingin betul-betul ditolong. Tidak ada yang diinginkan saat itu kecuali orang yang menolong dan menyelamatkannya daripada tenggelam. Itulah
ya, gambaran daripada orang-orang yang meninggal dunia, termasuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu ditunggu-tunggu kapan anak punya anak mendoakan anak, kapan anak punya anak istighfar untuk anak, kapan anak punya anak bisa baca tahlil untuk anak, kapan anak punya anak bisa menghatapkan Quran untuk anak, kapan orang tua anak ini diharapkan berziarah ke kuburnya. Kadang kita lupa untuk mendoakan orang tua kita. Kadang kita lupa dengan orang tua kita, sedangkan orang tua kita menjerit mengharap bantuan kita. Inna hadayal ahya al-istighfar. Oleh karena itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Kalau sudah manusia meninggal dunia, in qata amaluhu, in qata, dia tidak bisa beramal lagi, dia tidak bisa beribadah lagi, tidak bisa berzikir, tidak bisa baca Fatihah, tidak bisa tahlil, tidak bisa baca la ilaha illallah, tidak bisa apa-apa. Padahal yang sudah meninggal dunia itu mengharap untuk bisa menambah amal ibadahnya, untuk menambah pahala-pahalanya dengan harapan yang sangat besar. Sampai-sampai mereka bahkan mau membayar apa yang mereka miliki, bahkan dunia dan seisinya sekalipun, hanya untuk hidup lagi di dunia, untuk sholat 2 rakaat. Hidup lagi di dunia hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bayar dengan sekian mahalnya mereka mau. Kita sekarang masih ada kesempatan seperti ini. Ya, kita bisa membaca la ilaha illallah, bisa kita baca Quran, bisa kita baca zikir, kita bisa, ya, ini umur yang betul-betul nikmat dari Allah yang luar biasa. Ini yang dikatakan yang tadiru da'watan min abin au ummin au akhin au sadiqin, baik anaknya, orang tuanya, saudaranya, atau mungkin sahabatnya. Ya, ini ditunggu. Fa idza lahiqathu kanat ahab ilaihi minad dunya wa fihi. Kalau sudah kita betul-betul mendoakan orang tua kita, membacakan tahlil untuk orang tua kita, bahagianya luar biasa, lebih bahagia daripada kita berikan dunia dan seisinya. Kita berikan uang sekian juta, mungkin akan menjadi kegembiraan kepada orang tua kita. Lebih daripada itu. Ini yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, termasuk bakti yang paling agung, bakti yang paling luar biasa mulianya, bukan ketika masa hidupnya, tapi di saat wafatnya orang tua. Mungkin kita di saat masa hidup orang tua kita diperintah, ya, karena terpaksa kita taat. Kalau enggak, kita mungkin dimarahi. Atau kita taat, atau kita melayani orang tua mungkin karena, ya, sudah menjadi kebiasaan, atau karena kita hanya tidak ingin dicela oleh orang lain. Oh, fulan ini tidak taat sama orang tuanya, fulan tidak bakti. Makanya tidak seperti apa yang didapatkan oleh Imam Uwais Al-Qarani. Yang mana Uwais Al-Qarani bukan hanya mendoakan, tapi semua hajat ibunya beliau yang melakukannya. Dari mulai memandikannya, menghilangkan kotoran dari badannya, sampai memakaikan kepadanya pakaian, bahkan sampai mendulangnya, semua beliau yang. Kita belum pernah, atau mungkin hanya sekali aja kita melakukan, atau melakukan ini, memandikan sekali, atau menghilangkan kotoran dari orang tua kita sekaligus, seakan-akan kita sudah menjadi anak soleh, menjadi anak yang baik. Orang tua berapa kali menghilangkan kotoran dari kita? Orang tua berapa kali memakaikan pakaian untuk kita dengan sayangnya? Orang tua berapa kali menggendong kita dengan keadaan yang lelah? Orang tua berapa kali mendoakan? Setiap hari pasti mendoakan orang tua itu. Apa balasan kita untuk orang tua? Ya, datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW min Bani Salimah, dari seorang kabilah Bani Salimah. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un adurruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasul, aku datang untuk bertanya kepada Anda, ya Rasul. Aku punya orang tua sudah meninggal dunia, tapi aku ingin berbakti kepada orang tua. Siapa yang di masa hidupnya, sekalipun dia orang yang durhaka kepada orang tua di masa hidupnya, tapi kalau dia melakukan hal-hal ini yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia akan dirubah keadaannya oleh Allah dan akan dijadikan orang yang berbakti kepada orang tua. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Iya, orang tua Anda sudah meninggal, bisa Anda untuk memperbaiki hubungan Anda dengan orang tua. Anda bisa tetap untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Mungkin di waktu masa hidup mereka berdua Anda tidak berbakti kepada mereka. Apa yang Anda lakukan? Salatu alaihimah, yang bermakna doa. Doakan kepada orang tua Anda. Doakan, jangan lupa setiap habis sholat 5 waktu, bagaimana atau yang diarahkan oleh Imamul Haddad tadi. Wal istighfar lahumma, dan istighfarkan dan mintakan ampun untuk keduanya. Wa infadu ahdihima min ba'dihima, dan melaksanakan pesan-pesan wasiat-wasiat yang sudah dipesankan dan diwasiatkan. Apa yang dipesankan? Nah, harus jadi anak soleh, nggak boleh meninggalkan sholat,
harus hormat kepada yang lebih tua, jaga ibadah kepada Allah, jangan lakukan maksiat, baik itu yang diucapkan ataupun yang diinginkan. Termasuk daripada bentuk bakti kepada orang tua yang paling besar adalah dia menjadi anak yang soleh. Karena itu yang diinginkan oleh orang tua. Dengan menjadi anak yang soleh, maka orang tua pun akan mendapatkan syafaat daripada anaknya pula. Wa ismu yufat ahadihima wa ikram wa silaturahim allati la tusal illa bihima. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan termasuk bakti kepada orang tua Anda di saat orang tua Anda sudah meninggal dunia adalah menjalin hubungan yang ada hubungan dengan keluarga, dengan hubungan dengan orang tua. Ayah punya keluarga, ibu punya keluarga, menjalin hubungan dengan mereka dengan hubungan yang baik, itu termasuk adalah bakti kepada orang tua. Kita terus menjalin hubungan dengan saudara-saudara ayah kita, dengan saudara-saudara ibu kita, dengan anak-anak mereka, ini juga termasuk yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bakti yang mulia setelah meninggalnya orang tua. Dan terakhir dikatakan oleh Nabi SAW adalah ikram sadiqihima, untuk kita terus memuliakan sahabat-sahabat daripada orang tua kita. Di masa hidup orang tua kita, pastinya orang tua kita punya sahabat, baik sahabat dekat, sahabat yang jauh, pasti mereka punya orang-orang yang dicintai oleh mereka. Siapa yang dicintai, yang punya hubungan baik dengan orang tua kita, kita jalin hubungan dengan mereka. Sayyidina Abdullah bin Umar suatu waktu pernah berjalan dengan kudanya bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian di tengah jalan, di jalan dari Madinah ke Mekah, maka di situ beliau melihat ada seseorang yang tua yang sedang berjalan dan tidak mengendarai kendaraan dan pakaian biasa. Saat itu spontan Sayyidina Abdullah bin Umar turun dari kudanya dan menghormati orang tua tersebut. Betul-betul daripada menghormati orang tua tersebut sampai orang tua itu dimohon oleh Sayyidina Abdullah bin Umar untuk menunggangi kudanya. Bahkan dipakaikan pakaiannya, imamahnya yang dipakainya diberikan pada orang tersebut. Ini orang tidak dikenal sama sahabat-sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar. Kenapa dihormati luar biasa seperti itu? Sayyidina Abdullah bin Umar ini siapa dan orang itu siapa? Tidak dikenal. Maka sahabat-sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya, siapa orang itu sampai Anda menghormatinya seperti itu? Maka kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, inna aba hadza kana wuddan li abi. Ayahnya laki-laki ini tuh hubungannya baik dengan ayahku Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, ini sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna abarral bil silatul walad wa silatul walad ahla wudi abi. Dan aku mendengar langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya termasuk bukti atau bakti kepada orang tua yang paling afdal, paling mulia adalah menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan ayah, dengan orang tua. Maka dengan ini kita insyaallah yang beliau melihat bahwasanya daripada anak-anak almarhum dan almarhumah ini menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang betul-betul menggembirakan orang tuanya dan menjadi sebab yang menjadi sebab besar untuk keselamatan orang tuanya dan masuk surga orang tuanya. Dan semoga kita semuanya juga menjadi orang-orang yang bakti kepada orang tua. Kita membaca tahlil di sini, kita menghadiri tahlil di sini, bukan hanya kita menghadiri tahlilnya almarhum Haji Hanif dan istri dan keluarga beliau, tapi termasuk kita hadir tahlil di sini berarti kita baca tahlil untuk orang tua kita. Karena walidikum ummatina watikum, kita termasuk baca tahlil di sini bentuk kita bakti sama orang tua. Jangan ya kita malas untuk menghadiri undangan tahlil, karena kita membaca tahlil dimanapun tempat kita baca tahlil berarti kita juga membacakan tahlil untuk orang tua kita. Dan membaca tahlil untuk orang-orang yang sudah kita bacakan tadi, lengkap tadi Habib Muhammad Sugah, Masya Allah, Sayyidina Faqih Muqaddam, Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad, Umat Muhtarak, Rahman Sugah, semuanya dibaca. Berarti kita memberikan hadiah kepada mereka semuanya. Dan mereka menerima hadiah dengan senang hati walaupun mereka sudah punya amal yang luar biasa banyaknya, kedudukannya tinggi, tapi tetap mereka tidak akan pernah kenyang untuk menerima kiriman pahala daripada orang-orang yang masih hidup. Bahkan termasuk kita mengirim hadiah pahala kepada mereka, kita akan disebut nama kita oleh malaikat kepada mereka. Fulan bin Fulan, kirim hadiah kepada antum ya Sayyidina Faqih Muqaddam. Fulan bin Fulan, kirim hadiah tahlil kepada antum ya Habib Abdurrahman Sugah, ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nama kita disebut oleh mereka, kita akan dikenal. Kalau kita sering-sering kita mengirim hadiah kepada mereka, kita kelamaan akan punya hubungan yang baik dengan mereka dan ditunggu oleh mereka di saat kita meninggal dunia nanti. Kita akan disambut dengan sambutan hangat. Kenapa? Karena sudah dikenal. Lain beda dengan orang tidak mendoakan sama sekali kepada mereka. Ini tidak dikenal sama saya, ini siapa, ini siapa. Tapi di saat kita dikenal oleh mereka orang besar,
kita akan berkumpul bersama mereka, duduk bersama mereka. Ini bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.